إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إخواني وأخواتي أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di salah satu rumahnya dalam rangka mempelajari kalamullah, mempelajari bagaimana cara membaca yang benar atau cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan kita di dalam hal ini membaca sebuah nazam atau qasidah yang sangat bermanfaat, besar manfaatnya di tengah kaum muslimin dan banyak dipelajari oleh para penuntut ilmu di semua kalangan, dan banyak juga para ulama yang menjelaskan apa yang disampaikan oleh Imam Ibn Jazari ini di dalam nazam ini. Pada pertemuan yang terakhir kita masih di bab sifat huruf, dan kemarin terakhir pembahasan kita tentang sifat qalqalah, tentang sifat qalqalah. Baik. Di sini kata beliau rahimahullahu taala, di sifat qalqalah kata beliau qalqalatun qutbu jadin. Qalqalah itu hurufnya adalah terangkai pada ungkapan apa? Qutbu jadin. Dan kita telah jelaskan panjang lebar terkait dengan qalqalah ini. Baik. Berikutnya kita lanjutkan masih di penggalan bait yang ke-24 dan 25 penggalannya juga. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala, berkata an-nazim, penulis nazam ini, kata beliau, wal-linu, dan sifat lin, wawun wa ya'un, dia terdapat pada huruf waw dengan ya, sukina wan fataha qablahuma. Waw dan ya yang disukunkan, atau waw yang dan ya dalam keadaan sukun, wan fataha qablahuma, dan huruf setelahnya atau huruf setelah keduanya adalah fathah. Naam. Jadi kata beliau rahimahullahu taala di sini, huruf yang tersifati dengan lin itu ada dua, waw dan juga ya sukun. Waw dan juga ya sukun, yang dia terjadi ketika setelah kedua huruf ini itu huruf yang berharokat fathah. Sebelum kedua huruf ini, qablahuma, kata beliau, sebelum kedua huruf ini berharokat fathah. Nah, di sini beliau menjelaskan
2 poin langsung. Beliau menjelaskan apa itu huruf lin, apa saja itu huruf lin, dan menjelaskan kaidah terjadinya huruf lin atau terjadinya huruf lin, yaitu waw dan ya sukun sebelumnya fathah. Contohnya misal al-bait, al-bait, apa lagi? Al-khauf, apa lagi? Apa lagi? Selain al-bait atau al-khauf, as-saif, apa lagi? Quraisy, apa lagi? Lais, apa lagi? Oh, tidak. Sebelumnya harus fathah. Sebelumnya harus fathah. Sebelum ya dengan waw harus fathah. Apa lagi? Al-khauf sudah. Apa? Al-jawf. Sah? Sahih. Al-jawf. Apa lagi? Alaihim. Alaihim. Apa lagi? Qaum. Naum. Apa lagi? Saum. Banyak. Nah, jadi yang seperti ini itu namanya lin. Nah, apa itu lin? Nah, disebutkan di sini bahwa lin itu lembut dan ringan. Nah, lembut dan ringan. Maksudnya apa? Dia ringan pengucapannya dan juga lembut, tidak thiqal, tidak berat pengucapannya. Dia cenderung mudah dan juga gampang pengucapannya. Khauf, saum, bait. Lidah itu tidak terasa susah. Tentunya patokan kita di sini apa? Lidahnya orang Arab. Patokan kita di sini adalah lidahnya orang Arab. Nah, hurufnya itu ada 2. Ya dengan waw sukun. Nah, jadi kalau secara istilah, secara bahasa, lin itu maksudnya mudah, lunak dan juga mudah. Nah, kalau secara istilah disebutkan di sini, lin adalah mengeluarkan sebuah huruf dengan mudah dan ringan tanpa adanya beban di lidah. Nah, kalau disebutkan oleh Dr. Ayman Rusdi Suwaid tentang huruf lin ini, kata beliau, sifatun utliqat 'ala al-wawi wal ya'i as-sakinatain al-maftuha ma qablahuma bisababin suhulati jarihima fi makhraji, kata beliau. Huruf lin ini, kata beliau, sifat yang dimutlakkan, atas waw dengan ya. Apabila keduanya sukun atau saat keduanya sukun, wal maftuhu ma qablahuma, dan huruf sebelum keduanya ini berharokat fathah bisababin suhulati jarihima fil makhraji. Disebut lin, kata beliau, karena suhulah, mudahnya apa? Pengucapan atau mudahnya aliran suara pada makhrajnya.
Nah, jadi ini sebab kenapa disebut sebagai lin. Nah, contohnya di sini yang beliau bawakan alaihim. Nah, lainnya di sini yang disebut sebagai lin. Qaumahum, qaunya di sini yang disebut sebagai lin. Dan banyak contohnya lagi di dalam Al-Qur'an yang kita sebutkan tadi. Nah, kemudian di sini ada catatan dari penulis. Nah, jika huruf lin ini dalam kondisi waqaf, maksudnya kita mau berhenti di akhir kata yang ada lin di sini, maka padanya terdapat mad. Mad di sini maksudnya dibaca panjang. Nah, dibaca panjang. Nah, berbeda dengan contoh yang di atas ini toh, dibaca alaihim, bukan antum baca alaihim, bukan toh? Bukan juga qaumahum. Nah, kalau yang seperti ini itu namanya lin. Tapi kalau dia ada di akhir kata, kemudian waqaf di akhir kata tersebut, maka dia berubah namanya jadi mad lin. Contohnya apa? Li'ilafi Quraisy. Quraisy toh? Nah, itu dia berubah. Dia jadi mad dengan syarat apa? Waqaf di sini. Tidak disambung dengan ayat setelahnya. Nah, kalau disambung dengan ayat setelahnya berarti dia cuma jadi lin saja tanpa mad. Contoh misal apa? Li'ilafi Quraisyin ilafihim, bukan li'ilafi Quraisyin ilafihim. Nah, tidak seperti itu kalau dibaca wasal. Dia syarat dibaca mad harus waqaf di akhir kata tersebut. Nah, dan dia statusnya sama dengan mad arid lis sukun. Nah, statusnya sama dengan mad arid lis sukun. Boleh dibaca 2, 4 dan juga 6 harokat dalam sekali baca. Maksudnya kalau dari awal kita sudah menetapkan madlin hanya 2, maka sampai akhir juga hanya 2. Kalau dari awal kita tetapkan 4, maka dari akhir 4. Misalnya kita baca madlinnya 2, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait. Nah, begitu. Jangan campur-campur. Yang pertama 2, yang kedua 4, yang ketiga 6, nah, yang keempat jangan jadi 8. Nah, jadi seperti itu. Boleh dibaca 2, 4 atau 6, tapi dalam sekali baca. Nah, jadi misalnya contohnya li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait. Nah, seperti itu. Nah, kemudian perhatikan di sini di lin ini, di antara kesalahan yang sering terjadi, biasanya lin ini kalau tidak diperhatikan dia biasa jadi huruf, jadi imalah atau jadi o. Nah, kalau jadi imalah contohnya misal ghairil maghdubi alaihim alai, jadi alai, bukan alai tapi alaihi, alai. Makanya dia punya lekukan itu alai, itu kasih jelas, jangan alaihim. Nah, atau biasa jadi huruf o juga, qaumahum. Nah,
Jadi misalnya liilafi Quraisy, bukan Quraisy, biasa yang rentan itu di tengah-tengah, linnya di tengah. Contohnya tadi alaihim, jadi alaihim, alai, qaumahum. Jadi sempurna. Makanya di Matan Al-Mufid fi Ilmi Tajwid, di sini Al-Imam Ahmad At-Tibi beliau memperingati secara khusus. Kata beliau, kalau hurufnya kasrah, maka sempurnakan kasrahnya ini. Begitu juga kalau dhammah, maka dhammahnya apa? Sempurnakan. Maksudnya bibirnya sempurnakan. Jadi supaya tidak terjadi yang seperti tadi. Jadi kalau alaihim dibaca alaihim, qaumahum dibaca qaumahum. Dhammahnya harus sempurna, qaumahum, bukan qaumahum. Alaihim, bukan alaihim. Nah, ini sering terjadi. Ini diantara kesalahan yang sering sekali terjadi. Dan ini termasuk kesalahan, tapi dia khafi, lahan yang tersembunyi, yang orang yang bisa memahami tentang lahan khafi ini hanya orang yang terpelajar, orang yang sudah pernah belajar, atau bahkan terkadang lahan khafi ini hanya bisa dideteksi oleh para ulama karena saking samarnya. Jadi itu kata beliau rahimahullahu taala, huruf sifat lin itu ada pada dua huruf, ya dan waw yang sukun, yang huruf sebelum keduanya berharokat fathah, seperti itu. Bisa dipahami sampai di sini? Setelah itu kata beliau, walinhirafu suhhiha fil lam war ra. Walinhirafu suhhiha fil lam war ra. Dan kata beliau, sifat inhiraf suhhiha dibenarkan, fil lam war ra, dibenarkan pada huruf lam dan juga ra. Dari huruf lin, dari sifat lin, sekarang kita berpindah kepada inhiraf. Sifat inhiraf. Di bait ini kata beliau rahimahullahu taala, wal inhirafu suhhiha fil lam war ra. Dan sifat inhiraf ini dibenarkan pada huruf lam dan ra. Dibenarkan pada huruf dan huruf ra. Di bait ini Al-Imam Ibn Jazari rahimahullahu ta'ala menegaskan bahwa huruf atau sifat inhiraf pada lam dan ra ini telah ditetapkan dan juga telah dibenarkan oleh para ulama. Sekarang apa itu inhiraf? Inhiraf secara bahasa dia melenceng atau menyimpang. Melenceng atau menyimpang. Adapun secara istilah ilmu tajwid, di sini disebutkan inhiraf adalah melencengnya suara ke makhraj yang lain setelah keluar dari makhrajnya. Huruf yang tersifati dengan inhiraf ini kata beliau ada dua, yaitu lam dengan juga huruf ra. Maksudnya apa? Melenceng ini bagaimana?
Nah, perhatikan di sini. Kalau ada bahwa Syafi'i, lihat di bagian sifat itu supaya lebih mudah dipahami. Baik. Nah, melenceng di sini maksudnya apa? Baik. Nah, perhatikan di sini. Di sini kata penulis hafizahullah taala, huruf lam melencengnya itu maksudnya karena lam dengan ro itu sama-sama tersifati dengan syiddah. Nah, kan ketika kita mensifati huruf dengan syiddah, nah, itu lidah kan menutupi aliran suara atau coba antum sukunkan huruf ro, r atau l, lidah itu tertahan di langit-langit sehingga aliran suara itu, aliran udara itu dia tidak keluar, tertutup. Nah, di bagian mana melencengnya huruf ro dengan lam ini? Nah, di sini disebutkan, nah, kalau huruf ro, huruf lam ini suaranya melenceng ke arah ujung bagian pinggir lidah. Nah, buktinya coba antum sukunkan huruf lam. Nah, itu macam ada aliran suara yang keluar dari sisi-sisi. Nah, itu karena disebabkan apa? Karena tertutupnya makhraj. Jadi tidak ada tempat suara yang mau keluar. Tidak ada tempat suara yang mau keluar karena huruf lam dengan ro ini sifatnya sama-sama syiddah, sama-sama jahar, sama-sama juga apa? Lin. Nah, yang membedakan antara kedua huruf ini hanya di takrir saja. Nanti kita akan sebutkan. Nah, jadi ketika kita sukunkan ini huruf, maka akan terasa suara itu dia mau cari jalan keluar. Nah, sehingga kalau di huruf lam itu dia melencengnya ke bagian pinggir. Kalau huruf ro dia melencengnya ke arah lidah bagian tengah. Nah, bisa dapat rasa itu insyaallah. Nah, jadi itu sisi melencengnya di situ. Nah, sisi melencengnya huruf lam dengan huruf ro. Nah, itu semua disebabkan karena tadi kita sudah sebutkan aliran udara dengan suaranya tertahan oleh lidah. Nah, aliran suara dengan udaranya tertahan oleh lidah. Nah, jadi suara itu lebih dia condong untuk mencari tempat keluar yang lain. Jadi dia melenceng dari aslinya gitu. Dia cari jalan keluar. Sebenarnya kan dia harusnya keluar dari, kalau seandainya dia tidak tertutup, maka dia leluasa keluar dari lisan toh. Cuma karena tertutup, dia cari jalan yang lain. Seperti itu. Bisa dipahami sampai di sini? Baik. Kemudian setelah itu kata beliau, masih tersambung sebenarnya ini. Cuma di sini langsung di wabi takririn ju'il. Nah, sebenarnya di sini lebih cocoknya wal inhirafu suhiha fil lami warra wabi takririn. Warra wabi takririn. Nah, jadi di sini disebutkan huruf ro itu langsung dua sifatnya, inhiraf dengan takrir. Nah,
Jadi seperti itu. Warra wa bitakririn. Ini kata beliau rahimahullahu taala, warra wa bitakririn ju'il. Dan huruf ra kata beliau disifati dengan sifat takrir. Disifati dengan sifat apa? Takrir. Apa itu takrir? Takrir itu getaran atau berulang-ulang atau mengulang. Karrir. Biasa kalau belajar muhadzatsah apa? Karrir. Artinya itu ulang. Atau mudahnya lidahnya bergetar. Ketika kita menyebutkan huruf ra, maka lidahnya ada getaran. Dan ini yang membedakan antara huruf lam dengan huruf ra. Seandainya huruf ra ini dia tidak bertakrir, maka dia akan jadi lam. Sebaliknya, seandainya huruf lam ini dia bertakrir, maka dia akan jadi huruf ra. Karena dari segi sifat dua huruf ini sama-sama jahar, kemudian sama-sama bainiyah, sama-sama istifal juga, sama-sama inhiraf juga. Cuma yang beda antara keduanya ini takrirnya. Kalau di huruf lam tidak bertakrir, huruf ra dia bertakrir. Jadi jangan sampai mentakrirkan lam, karena makhrajnya kedua huruf ini juga berdekatan. Bahkan sebagian ulama ada yang menyebutkan makhrajnya sama. Kalau dari segi sifat dia sama-sama jahar, sama-sama bainiyah juga, kemudian sama-sama juga memiliki sifat infitah, istifal, dan juga inhiraf. Sama-sama inhiraf. Apa itu takrir? Di sini disebutkan takrir berarti mengulangnya sesuatu. Sedangkan secara istilah adalah bergetarnya ujung lidah ketika mengucapkan huruf. Dan huruf yang tersifati takrir adalah huruf ra. Di sini kata beliau, dalam pengucapan sifat takrir pada huruf ra jangan sampai berlebihan. Jangan sampai berlebihan. Kita sudah jelaskan di pembahasan makhraj huruf ra. Jadi huruf ra ini getaran atau takrir pada huruf ra itu pertengahan antara huruf R-nya orang Indonesia dengan huruf R-nya orang Inggris. Kalau R-nya orang Indonesia banyak takrirnya. R, ular, lari, lurus, lingkar, pagar, banyak takrirnya. Kalau orang Arab pula, kalau orang Inggris punya hilang, hilang takrirnya. Jadi ular, lari, lurus. Orang Arab takrirnya itu, getarannya itu tipis. Tidak terlalu banyak getarannya dan tidak pula hilang begitu. Jadi pertengahan. Berapa kali getar? Allahu a'lam. Tidak ada ulama yang menghitung berapa getarannya ini. Yang jelas dia bergetar, tapi getarannya tidak sebanyak getaran di huruf R-nya orang Indonesia. Tapi misalnya kalau kita masih kesusahan di huruf ra ini, lebih selamatnya pakai ra orang Indonesia, pakai R orang Indonesia daripada pakai R orang Inggris. Kalau antum pakai R orang Inggris jadi Ar-Rahmanir Rahim. Seperti itu. Bahkan beliau rahimahullahu ta'ala di dalam bait ini, di bab ra'at, beliau sebutkan apa?
wa akhfi takriran idza tushaddadu, dan samarkanlah huruf takrir pada huruf ra ketika dia bertasydid. Jadi huruf ra pada kondisi tasydid lebih samar lagi dia punya apa? Takrir. Nah, lebih samar lagi dia punya takrir dibandingkan ketika dia tidak bertasydid. Seperti itu. Nah, sebagian ulama menyebutkan bahwa sifat takrir ini pada huruf ra itu termasuk sifat yang lazimah. Apa itu sifat lazimah? Masih ingat? Ada sifat lazimah dengan sifat aridah. Sifat lazimah itu sifat yang selalu melekat. Nah, kalau pendapat sebagian lagi, sifat takrir itu harus dijauhi pada huruf ra. Nah, kata mereka getarannya mesti dibunyikan, getarannya mesti tidak ditampakkan. Nah, bagaimana prakteknya wallahu a'lam. Ana belum pernah praktek di guru yang seperti ini. Yang jelas ada khilaf di antara para ulama. Ada yang bilang ini sifat lazimah, sifat yang selalu melekat. Sebagian ada yang bilang bahwa ini huruf ra, takrir pada huruf ra termasuk sifat yang mesti dijauhi. Kalau bertemu dengan huruf ra maka takrirnya jangan ditampakkan. Nah, wallahu taala alam. Baik. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, walid tafashshi shinu, dan huruf yang tersifati dengan tafasyi atau huruf yang memiliki sifat tafasyi adalah huruf shin. Nah, tafasyi dia secara bahasa bermakna al-intishar. Al-intishar. Apa itu intishar? Menyebar. Fantashiru fil ard. Nah, itu secara bahasa. Kalau secara istilah adalah menyebarnya suara atau angin, menyebarnya udara, bukan suara. Kalau suara menyebar ini bagaimana? Menyebarnya udara atau angin di dalam mulut ketika mengucapkan huruf. Nah, dan huruf yang tersifati dengan tafasyi adalah huruf shin. Nah, adalah huruf shin. Baik. Jadi kalau dia sukun maka bacanya misal ash. Nah, udara itu harus banyak. Ash. Nah, bukan yang keluar tapi yang tersebar. Ash-syaitan. Ish, ush. Ashi dengan ashu. Nah, jadi kalau antum baca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, contoh yang lain apa? Yang ada huruf syan. Quran li'ilafi Quraisy. Apa lagi? Wasyamsi wa duhaha. Jangan ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi itu huruf shin termasuk sifatnya kata beliau adalah tafasyi. Tafasyi itu tersebarnya udara ke seluruh mulut. Nah, Al-Imam Ibn Jazari rahimahullah ta'ala
menyebutkan di dalam kitab beliau At-Tamhid. Masih ingat ini kitab At-Tamhid? Kitab ini kitab yang pertama kali beliau tulis di umur beliau yang ke-18 tahun. Nah, beliau sudah menulis kitab namanya At-Tamhid. At-Tamhid. Di sini beliau menyebutkan bahwa tafasyi ini juga ada pada huruf ya. Nah, ada pada huruf ya. Ini menurut beliau. Bahkan sebagian yang menyebutkan juga bukan hanya pada huruf ya, tapi huruf waw juga. Pada huruf waw juga. Pada mim juga seperti itu. Di huruf apa lagi? Huruf ra, huruf sa. Nah, yang jelas di sini ada khilaf di antara para ulama, apakah tafasyi ada di huruf lain atau tidak. Tapi yang menjadi kesepakatan mereka, huruf sya itu menjadi salah satu huruf tafasyi. Nah, seperti itu. Dan berikutnya kata beliau rahimahullah taala, wadda nistatil, wadda nistatil. Nah, jadi di sini ada nun iwadnya, nun wiqayah, wadda nistatil. Tanwin ketemu dengan hamzah wasal, dikasih nun wiqayah di situ. Jadi wadda nistatil. Nah, bukan wadastatil, tapi wadanistatil. Nah, kemudian kata beliau, huruf dhad itu tersifati dengan sifat istitalah. Huruf dhad kata beliau tersifati dengan sifat istitalah. Baik. Nah, apa itu istitalah? Istitalah secara bahasa dia bermakna al-istimdad. Al-istimdad, memanjang. Nah, memanjang. Nah, kalau secara bahasa, secara istilah, yaitu memanjangnya makhraj huruf dari pangkal lidah sampai ujung lidah pada salah satu sisinya. Dan huruf yang tersifati dengan istitalah adalah huruf dhad. Nah. Baik. Istitalah pada huruf dhad ini, ketika kita sukunkan dia, kenapa dibilang memanjangnya makhraj atau bergesernya makhraj? Nah, ketika lidah itu sudah menempel di gigi geraham, itu lidah itu dia maju begitu. Kalau dia disebutkan dengan benar, dia lidahnya dia memanjang, agak maju begitu, agak maju. Nah, tapi perhatikan, yang menjadi tumpuannya antum di sini harus sisi, jangan ujung lidah. Kalau ujung lidah itu dia jadi huruf dha. Nah, kalau ujung lidah dia jadi huruf dha. Jadi yang jadi tumpuan, yang menempel di sini harus sisi. Supaya lebih bagus, antum di YouTube cari, ada videonya Syekh Aiman itu. Di situ ada lidah bergerak, diperlihatkan bagaimana terjadinya istitalah pada huruf dhad ini. Yang jelas dia makhrajnya memanjang. Karena lidahnya posisinya begitu, dia agak maju begitu. Ketika dia sukun, ini kalau diucapkan dengan benar seperti itu. Nah, setelah itu kata beliau hafizahullah taala, semua sifat yang dimiliki oleh huruf dhad dengan huruf dha sama, kecuali sifat istitalah.
Nah, maka kedua huruf ini berpotensi untuk tertukar. Maka hendaknya bedakan antara keduanya dari makhraj dan sifatnya masing-masing. Nah, kalau kita lihat dari segi sifat, sebagaimana yang beliau sebutkan di sini, itu sama-sama memiliki sifat jahar, sama-sama rokhawa, sama-sama itbaq juga. Cuma huruf dha dia tidak ada istitalah. Yang memiliki istitalah huruf dhad saja. Makanya nanti akan kita lewati bab yang khusus membahas tentang dua huruf ini, babud dhadi wal dha'i. Jadi ada beberapa kalimat di dalam Al-Qur'an itu ada yang dengan dha, ada yang dengan huruf dhad. Nah, di situ beliau akan bawakan mana kata-kata yang dia dengan huruf dhad, mana kata-kata yang dia dengan huruf dha. Nah, nanti antum akan dapati insyaallah taala. Di halaman ke 85. Baik. Nah, kita azan dulu insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsira, amma ba'd. Taib. Nah, di halaman yang berikutnya, di halaman ke-51, ini ada latihan. Nah, ada latihan makhraj dan juga sifat. Nah, dan perlu ditambahkan juga, tidak disebutkan di dalam kitab, termasuk sifat yang tidak memiliki lawan adalah sifat ghunnah. Nah, dan sifat ghunnah dia termasuk sifat yang lazimah. Nah, masih ingat apa itu ghunnah? Ghunnah itu sautun alladhi yakhruju minal khayshumi min apa? Masih ingat? Definisi ghunnah itu apa? As-sautul ladzi yakhruju minal aqsal khayshumi. Suara yang keluar dari pangkal apa? Pangkal hidung. Itu definisi ghunnah. Singkatnya ghunnah itu suara hidung, begitu. Singkatnya ghunnah itu suara hidung. Nah, kalau menurut Syekh Ali Muhammad Ad-Dabba', kata beliau apa? Ghunnah itu sautun ladzizun. Sautun ladzizun murakkabun fi jismin nuni walau tanwinan. Kata beliau ini, ghunnah ini suara yang indah dan juga tersusun atau teratur, begitu, yang ada pada huruf nun walau tanwinan, dan juga tanwin, wal mimi, dan juga huruf mim. Nah, jadi huruf apa? Ghunnah ini ada pada huruf nun, tanwin juga masuk, dan juga pada huruf mim, seperti itu. Kemudian kata beliau apa? Wa yakhtassu bin nuni wal mim. Dan ghunnah ini lebih dikhususkan pada nun dan juga mim. Nah, kenapa disebut ghunnah? Karena dia keluar dari apa? Pangkal hidung ketika kita mengucapkannya. Nah, dan telah kita sebutkan juga ghunnah ini bertingkat-tingkat, dia punya suara. Nah, dan kita sudah sebutkan di pelajaran yang sebelum-sebelumnya, di Tuhfah kita sudah sebutkan juga. Ada ghunnah yang kamilah dan ghunnah yang anqas, ghunnah yang sempurna dengan ghunnah yang tidak sempurna. Kalau ghunnah yang sempurna itu ada pada huruf nun dan mim yang bertasydid, pada ikhfa, pada apa lagi? Idgham bi ghunnah, ikhfa syafawi, iqlab, itu termasuk ghunnah yang kamilah, ghunnah yang sempurna. Kalau ghunnah yang anqas ada di mana? Di huruf nun dengan mim yang sukun, di izhar, kemudian mana lagi? Di nun dengan mim yang berharakat, seperti itu. Jadi dia bertingkat-tingkat, dan dia panjang gunnahnya itu tidak sama antara kamilah dengan anqas. Kalau kamilah berarti gunnahnya sempurna. Kalau yang anqas gunnahnya tetap ada tapi tidak panjang, tidak sepanjang yang pada gunnah apa? Kamilah.
Nah, contohnya kalau gunnah yang kamilah nun dengan mim yang bertasydid. Innalil muttaqina atau thumma inna alaina hisabahum. Kalau yang gunnah anqas pada nun dan mim yang bertasydid, misalnya apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi an'amta bukan an'amta, seperti itu. Nah, atau yang berharokat nun, mim, di mana gunnahnya? Di nun, mim, itu gunnahnya. Bukan baca nun, mim, jangan. Tapi nun, mim. Atau di izhar. Izhar contohnya apa? An'amta, nun sukun ketemu dengan an, apa? Ain ketemu dengan an'amta, bertemu dengan nun sukun. Nah, dan banyak contoh yang lain. Kufuwan ahad, itu tanwin, di izhar. Jadi itu termasuk sifat yang tidak memiliki lawan, gunnah, dan dia ada pada huruf nun dengan mim secara khusus. Sampai di sini insyaallah bisa dipahami tentang sifatul huruf. Berikutnya kita masuk di bab yang baru, bab tajwid. Bab tajwid. Nah, qala an-nazim rahimahullahu ta'ala, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yusahhihil qur'ana athimu. Boleh juga dibaca man lam yujawwidil qur'ana. Jadi bukan baca al-qur'anu, bukan, tapi qur'ana. Al-Qur'an itu di sebagian riwayat dibaca qur'ana, di sebagian riwayat dibaca qur'ana. Makanya di sini man lam yusahhihil qur'ana, bukan man lam yusahhihil qur'ana. Jadi boleh dibaca Al-Qur'an atau Al-Qur'an. Tapi itu di riwayat yang lain. Kata beliau apa? Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yusahhihil qur'ana athimu, atau man lam yujawwidil qur'ana athimu. Nah, kata beliau rahimahullah ta'ala, wal akhdhu bit tajwid, dan mengamalkan tajwid ketika membaca Al-Quran, hatmun lazimu, merupakan kewajiban yang telah dilazimkan, begitu, yang diharuskan, begitu. Hatmun lazimu, kewajiban yang telah diharuskan, kata beliau. Man lam yusahhihil qur'ana athimu, maka barang siapa yang tidak mengamalkan tajwid ketika dia membaca Al-Quran, maka dia terancam dengan dosa. Atau boleh juga man lam yusahhihil qur'ana athimu, dan barang siapa saja yang membaca Al-Quran tidak mengamalkan ilmu tajwid dengan sengaja, maka dia berdosa. Dia berdosa. Nah, di bait ini beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa pentingnya apa? Pentingnya kita mengamalkan atau mempelajari tajwid ketika membaca Al-Quran. Nah, dan ini terkait dengan apa namanya? Hukum mempelajari tajwid. Ini kita sudah bahas di mabadi ilmu tajwid. Dasar-dasar pokok
dalam ilmu tajwid. Kita sudah bahas di hukum beriltizam dengan ilmu tajwid. Ini kita sudah bahas. Nah, di sini para ulama menyebutkan bahwa kata wajib yang dibawakan oleh Imam Ibn Jazari di sini itu ada dua maknanya. Wajib syar'i atau wajib sina'i. Kalau wajib syar'i itu kalau kita tidak laksanakan berarti konsekuensinya apa? Dosa. Kalau wajib sina'i apa? Sebuah keharusan yang enggak ada pilihan yang lain lagi. Jadi harus begitu. Tapi tidak berkonsekuensi pada dosa. Nah, para ulama khilaf makna wajib yang beliau maksud di sini, apakah wajib sina'i atau wajib syar'i. Nah, yang menyebutkan ini wajib syar'i, mereka berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala apa? Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an dengan apa? Tartil. Dan di sini kata mereka ini di antara perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan asal perintah itu hukumnya apa? Wajib. Nah, kemudian kata mereka ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hal yang seperti ini, itu tentunya Allah itu lebih mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Jadi Al-Quran itu kata para ulama itu mudah, tidak susah. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini, kami telah menjadikan Al-Quran ini mudah untuk diingat-ingat dan mudah untuk dipelajari. Dan seandainya kata mereka, seandainya Al-Quran ini susah, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Di surah Al-Baqarah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, jadi Al-Quran itu gampang kata mereka, mudah untuk dipelajari, tinggal kita saja mau belajar atau tidak. Nah, karena Allah yang perintahkan sendiri, tidak mungkin Allah apa? Tidak mungkin susah begitu. Ini sisi pendalilan dari para ulama yang mewajibkan secara mutlak. Kalau yang menyebutkan sunnah, mereka beranggapan bahwasanya mengamalkan Al-Quran dengan tajwid itu perkara yang sukar. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan sesungguhnya kami tidak menghendaki kesukaran di dalam agama ini. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Nah, dan kami tidak menghendaki kesukaran di dalam agama ini. Sedangkan mengamalkan tajwid di dalam membaca Al-Quran susah kata mereka. Sesuatu yang berat. Nah, ini dibantah oleh para ulama yang mewajibkan tadi. Kata mereka apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Nah, jadi di sini ada khilaf. Nah, ini kita sudah bahas panjang lebar sebenarnya. Nah, yang menjadi kesepakatan mereka apa? Yang menjadi kesepakatan mereka apa? Wajib hukumnya membaca Al-Quran dengan tajwid pada tempat-tempat yang tidak sampai merubah makna.
Jadi kalau antum baca misalnya Al-Quran, nah, kemudian kalau antum tidak tajwidkan akan merubah makna, maka antum berdosa. Ini hukumnya wajib. Contohnya apa? Seperti pada pembahasan makharijul huruf. Misalnya pada kata apa? Al-alamin toh. Nah, kalau kita tidak amalkan tajwid di sini, berarti jadi apa? Al-alamin. Nah, berubah maknanya atau tidak? Berubah. Nah, atau alhamdu. Nah, kalau kita tidak amalkan tajwid di sini, alhamdu. Kalau kita tidak amalkan tajwid di sini, jadi berubah alhamdu. Atau wa'aso jadi wa'asa. Nah, atau sebaliknya, wa'asa jadi wa'aso. Nah, yang seperti ini kata para ulama ini wajib hukumnya. Ini apa? Sepakat mereka. Nah, jadi yang di tempat-tempat yang seperti ini itu hukumnya wajib lagi. Kenapa? Karena konsekuensinya kalau kita tidak tunaikan akan merusak apa? Makna. Nah, akan merusak makna. Nah, dan merusak makna di dalam membaca Al-Quran itu termasuk lahan yang jali. Nah, dan lahan jali ini telah disepakati oleh kaum muslimin bahwa haram hukumnya. Lahan jali itu kesalahan yang nampak. Nah, di antara kriteria lahan jali itu sampai merusak makna. Nah, baik itu dari sisi antum mengganti i'rabnya, atau antum langsung mengganti hurufnya, atau bahkan apa? Antum waqaf di tempat yang bisa merubah makna. Ini termasuk lahan jali dan hukumnya haram. Nah, hukumnya haram. Kalau orang yang melakukan ini, orang awam, ini masih mungkin karena kebodohan mereka. Nah, ini masih dimaafkan. Nah, tapi kalau sudah tahu tidak bisa, nah, tapi dia tidak mau belajar, nah ini perkaranya beda. Nah, dia tetap dihukum diancam dengan dosa. Nah, ini berbeda halnya dengan orang yang sedang belajar. Nah, orang yang sedang belajar kemudian dia terjatuh pada lahan jali, tapi posisinya sedang belajar ini, maka ini kata Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, ini yang dimaksud dengan kejahilan. Kejahilan itu apa? Dimaafkan. Nah, jadi ini keuntungannya orang yang sedang belajar, dalam proses belajar. Nah, kemudian dia tidak sengaja terjatuh pada lahan jali. Nah, maka dia dimaafkan. Nah, berbeda dengan orang awam tidak mau belajar lagi. Nah, ini statusnya beda. Dia diancam dengan dosa. Nah, diancam dengan dosa. Nah, kalau sengaja, nah, sudah jelas-jelas dia berdosa. Nah, begitu juga yang tadi, yang dalam proses belajar kemudian dia sengaja melakukan lahan jali, dia berdosa. Nah, jadi lahan jali itu sepakat para ulama tentang haramnya lahan jali. Bahkan sebagiannya menyebutkan antara lahan jali dengan lahan khafi itu sama-sama haram, tidak boleh dilakukan. Nah, tidak boleh dilakukan kedua-duanya. Tapi kebanyakan dari ulama menyebutkan lahan jali saja yang haram, karena konsekuensinya apa? Merubah makna. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini yang wajib kita pelajari di dalam membaca Al-Quran, karena konsekuensinya berat. Apalagi kalau di dalam sholat, nah, maka ini perkara lain juga, panjang pembahasannya. Seperti itu.
Jadi kata beliau rahimahullahu taala, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim. Nah, mengamalkan tajwid di dalam membaca Al-Qur'an adalah kewajiban yang diharuskan. Ini ada taukid 2 kali, hatmun lazim. Kewajiban yang diharuskan, kata beliau. Kemudian kata beliau, man lam yusahhihil Qur'ana athim. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an tidak dengan tajwid, maka dia berdosa. Nah, di sini disebutkan tentang definisi tajwid. Nah, ini juga kita sudah bahas. Tajwid itu maknanya apa? Membaguskan, atau membenarkan, memperbagus, memperindah. Itu maknanya secara bahasa. Kalau secara istilah, tajwid adalah membaca Al-Quran dengan memberikan setiap huruf hak. Hak itu sifat-sifat yang lazimah, sifat-sifat yang lazimah. Kalau mustahak, sifat-sifat yang aridah. Nah, memberikan setiap huruf hak dan mustahaknya, sifat yang hak dan sifat yang mustahak. Nah, ada juga yang mendefinisikan bahwa tajwid adalah tata cara membaca Al-Quran sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi dan diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu definisi tajwid. Kita sudah lewati ini di pembahasan yang lalu. Nah, kemudian menyambung juga yang tadi, ada yang terlewatkan tentang kewajiban mengamalkan tajwid di dalam membaca Al-Quran, termasuk juga yang hukumnya wajib secara mutlak, baik itu sifat-sifat yang selalu melekat atau tidak selalu melekat, atau hukum tajwid yang sifatnya hanya penghias. Contohnya apa? Ikhfa. Ikhfa itu sifatnya hanya penghias. Kemudian qalqalah itu hukum tajwid yang sifatnya hanya penghias. Mad yang panjang-panjang atau 6 atau 4 harokat itu sifatnya hanya penghias. Kalau seandainya kita tidak amalkan, maka tidak berdosa. Karena tidak sampai merubah makna. Tapi diperhatikan dulu, yang buat ini siapa? Kalau orang yang sudah terpelajar, dia tidak berdosa, tapi aib. Kalau orang awam, maka dia tidak berdosa sama sekali. Kemudian termasuk perkara yang wajib juga, semuanya wajib diamalkan, yaitu ketika di majlisul ada, majelis pengambilan riwayat. Ini hukumnya wajib secara mutlak, baik itu tajwidnya yang sifatnya hak yang wajib ditunaikan, atau yang sifatnya hanya sebagai penghias saja. Ini wajib, karena ini terkait dengan periwayatan. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua di sini pembagian tajwid. Nah, beliau di sini bawakan ada tajwid yang amali dan ada tajwid yang ilmi. Nah, tajwid amali itu maksudnya orang yang pertama kali mengamalkan tajwid itu siapa, gitu. Nah, di sini disebutkan tajwid amali, yakni tajwid yang berupa praktek bacaan yang diriwayatkan secara turun temurun dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Nah, hukum mempelajarinya adalah fardu ain. Jadi hukum mengamalkan ilmu tajwid, kata beliau, adalah fardu ain. Dan orang yang paling pertama mengamalkan tajwid dalam membaca Al-Quran siapa?
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum membaca Al-Qur'an dengan tajwid kalau disebutkan di sini fardu ain tadi. Tapi kita sudah jelaskan perinciannya tadi. Perinciannya kita sudah jelaskan. Kemudian ada yang namanya tajwid ilmi, tajwid secara teori. Nah, kalau secara teori, secara keumuman kaum muslimin ini, hukum mempelajari tajwid secara teori atau secara detail itu hukumnya fardu kifayah. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Di sini disebutkan catatan kakinya, fardu kifayah adalah kewajiban umat Islam yang bila mana telah dilakukan oleh beberapa. Perhatikan ini, bukan hanya satu, tapi apa? Beberapa yang mencukupi. Tidak mungkin di isimu ini kan berapa penduduknya. Kalau hanya satu yang mewakili ini belum dikatakan apa mewakili, tapi harus beberapa orang. Misalnya 100 orang. Kalau hanya satu yang belajar, ini belum terwakili. Tapi yang dikatakan terwakili itu kalau yang belajar itu mencukupi 100 orang ini. Tidak mungkin satu guru mengajar 100 orang. Jadi harus sesuatu yang mencukupi 100 orang ini, begitu. Misalnya 50 yang belajar. Begitu. Ini permisalan saja. Secara mempelajari ilmu tajwid secara teori itu hukumnya fardu kifayah. Ini secara rinci ya. Dan secara keumuman kaum muslimin itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Nah, ini berbeda halnya kalau dia statusnya pengajar Al-Quran. Ini bukan fardu kifayah lagi, fardu ain. Kalau pengajar Al-Quran hukumnya fardu ain, mempelajari ilmu tajwid secara rinci. Kenapa? Karena ilmu tajwid ini kental pembahasannya dengan riwayat. Nah, jadi yang kita ajarkan kepada murid kita itu harus sesuai apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan pembahasannya itu biasanya selain didapati di praktek, itu didapati di apa? Teori-teori yang ditulis oleh para ulama. Tidak mungkin orang yang tidak belajar bahasa Arab ngajarkan bahasa Arab tuh. Tidak mungkin. Begitu juga orang yang tidak paham tajwid tiba-tiba sudah mengajarkan tajwid. Nanti apa yang dia mau ajarkan? Jangan sampai alif lam mim dia baca apa? Alama. Toh? Jangan sampai begitu. Jangan sampai bismillahi majreha dia baca bismillahi majroha. Jangan sampai a'jamiyu dia baca apa? A'jamiyu atau ahajamiyu. Toh? Nah, seperti itu. Jadi ini beda statusnya. Kalau dia seorang pengajar Al-Quran, maka hukumnya wajib ain untuk mempelajari tajwid secara teori. Nah, kesimpulannya di bait ini beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasannya merupakan kewajiban kita sebagai orang muslim yang mukallaf, wajib hukumnya membaca Al-Quran dengan hukum tajwid dengan perincian yang kita sebutkan tadi. Dan siapa saja yang tidak membacanya, yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, maka dia diancam dengan apa? Dosa. Diancam dengan dosa. Sebagaimana yang kita rinci tadi. Nah, seperti itu. Jadi di bait ini menjelaskan juga tentang pentingnya kita sadar akan hal ini.
Dan kita sebagai seorang muslim itu tidak akan lepas dari yang namanya apa? Al-Quran. Tidak akan lepas kita dari namanya Al-Quran. Kalau dia muslim yang baik, nah, dia harus berusaha untuk berinteraksi dengan Al-Quran di setiap harinya. Dan ketika kita berbicara tentang interaksi dengan Al-Quran, berarti kita juga berbicara tentang apa? Bagaimana cara bacanya, toh? Bagaimana cara bacanya? Dan kita tahu bahwasanya Al-Quran itu tidaklah diturunkan oleh Allah, melainkan dengan kaidah yang telah Allah tetapkan. Kata Imam Ibn Jazari apa? Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu wa man lam yusahhih al-Qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Nah, di bait setelahnya kata beliau apa? Li'annahu bihil ilahu anzala, karena sesungguhnya dengan tajwid inilah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Dan dengan tajwid ini pula Al-Quran ini sampai kepada kita. Al-Quran ini sampai kepada kita. Jadi ini termasuk perkara yang penting diketahui oleh seorang muslim. Nah, dia harus mengetahui bagaimana cara baca Al-Quran yang katanya sebagai pedoman hidupnya. Dia harus tahu bagaimana cara bacanya dengan cara bacanya Al-Quran baik dan benar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu menurunkannya dengan kaidah yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga menginginkan supaya Al-Quran ini dibaca sebagaimana yang Allah turunkan tadi. Nah, kata Allah apa? Innallaha yuhibbu an yuqra'al Qur'ana kama unzil. Sungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mencintai atau menginginkan apabila Al-Qur'an itu dibacakan sebagaimana dia diturunkan. Seperti itu, wallahu taala alam. Nah, ini termasuk perkara yang penting untuk kita ketahui bersama dan untuk perkara yang penting untuk kita sadari. Nah, jangan sampai kita membaca Al-Quran selama ini tapi tilawah kita tidak sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau masih bisa kita pelajari dengan secara maksimal, belajar. Selagi jiwa ini masih dikandung badan, belajar. Jangan malas-malasan. Nah, karena orang yang belajar, orang yang tidak belajar, padahal gurunya sudah disediakan, nah itu pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu besar. Berbeda dengan orang yang memang tidak ada guru sama sekali. Nah, yang dia tidak dapati guru sama sekali, maka dia ada hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Allah sudah datangkan guru, orang yang ngajar, kemudian kita masih malas, maka tunggu pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada alasan, kan? Kita tahu bahwasanya menuntut ilmu itu kewajiban. Tapi kalau kita masih malas-malas, sebagaimana yang hadis wasiat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, silakan Anda berbuat semau Anda, tapi ingat bahwasanya antum akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara wasiat pertama Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kembalikan kepada diri kita. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berikan kita rizki. Nah, di antara bentuk rizki, Allah datangkan guru untuk mengajarkan kita bagaimana cara mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar.
Maka kalau ini tidak dimanfaatkan, tidak disyukuri, maka silahkan. Tapi ingat, kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan ditanya. Pasti kita akan ditanya. Nah, kita akan ditanya di hadapan Allah, dimintai pertanggungjawaban. Seperti itu. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan di dalam hati kita untuk mempelajari kalam Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.